pas banget timingnya karena 2016 kan baru halving, akhir tahun, bull market kan gitu. Jadi dari 500 euro itu melonjak jadi 10.000 euro. Wow. Nah, aku kaget kan gitu. Jadi kapan kayanya? Makanya ada dogma di Indonesia beli emas itu nggak akan bikin kaya gitu. Halo warga Kribo, selamat pagi, selamat datang di podcast BIN Crypto Indonesia. Dan buat yang belum tahu warga Kribo itu apa, Kribo itu sebenarnya kepanjangan dari ngobrol kripto bareng BIN Crypto. Dan sebelum kita mulai, kenalan dulu, aku dengan Bey, dan aku nggak sendiri, aku lagi sama partner aku. Hai, aku Gito. Oke, kita dari BIN Crypto Indonesia. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat menarik sekali ya gitu ya. Ya, super spesial. Super spesial dan punya pengalaman yang super fantastis di aset kripto yang super wahid. Dan beliau ini membawa pengalaman globalnya balik ke Indonesia. Jadi kalau misalnya banyak banget warga Indonesia yang atau mungkin Kribors sendiri yang merasa kabur aja dulu, tapi berbanding kebalik sama narasumber kita yang satu ini karena dia balik aja dulu kayaknya slogannya ya. Oke, kita sambut kali ya gitu ya. Selamat datang Mas Dimas Alfaruk. Selamat datang Mas Dimas. Oke, halo, apa kabar semua? Thank you udah di sini, jadi bolehin. Iya, thank you banget udah nyempetin waktunya bareng BIN Crypto Indonesia. Dan Mas Dimas, kali ini kita punya beberapa pertanyaan di kursi panas di channel ini. Cuma sebelum kita mulai, kayaknya Kribors harus subscribe dulu channel kita yang di bawah ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, Mas Dimas, boleh nggak sih Mas diceritain ke warga Kribo nih semua yang di sini, karena kayak kita pengen tahu banget nih perjalanan karir Mas Dimas, dan yang tadi aku mention di awal bahwa Mas Dimas ini malah kayaknya mau balik Indonesia dan apa ya, menyebarkan edukasi gitu ke masyarakat Indonesia terkait Bitcoin. Dan kalau nggak salah kayaknya di 2016 ya Mas ya mendirikan Bitcoin Indonesia. Mungkin bisa diceritain perjalanannya? Oke, thank you Kak Bey. Kenalan, nama aku Dimas. Aku sebenarnya lahir besar di Indonesia. Aslinya mungkin dari Sumatera ya. Kemudian aku sempat kuliah di Bandung. Kemudian aku menghabiskan sekitar 15 tahun tinggal di Eropa. Jadi di antara Jerman dan juga di Swiss ya gitu ya. Terus sebenarnya tadi tahun 2016 aku menemukan Bitcoin karena seperti semua orang ya yang terjun ke dunia kripto pasti kan merasa pengen kaya gitu ya. Menarik nih, gimana nih gitu. Tapi sekarang kalau flashback, sebenarnya aku udah kenal Bitcoin tuh dan kripto tuh sejak 2010 sebenarnya. Cuma aku masih ignore, gitu, like everybody else gitu ya. Nah, waktu itu 2016 kenapa? Apa triggernya kenapa? Karena aku merasa aku tuh miskin banget gitu. Titik terendah dalam ekonomi lah gitu ya. Terus kemudian ada yang muncul lagi scammer, aku bahkan tahu dia scammer, tapi dia ngajarin tentang Bitcoin, aku dengerin segala macam. Dan aku mulailah belajar kan, aku buka account di exchange di Jerman, dan aku taruh 500 euro. Dan waktu itu lagi pas banget timingnya karena 2016 kan baru halving, akhir tahun, bull market kan gitu. Jadi dari 500 euro itu melonjak jadi 10.000 euro. Wow. Oh wow, kayak ini kali Mas ada dua kayaknya ya. Ya, tapi like everybody else, aku nggak take profit. Nah, jadi aku diamin karena aku karena itu tuh narasinya sama. 10.000 euro tuh nanti pasti jadi 100.000, gitu kan. I hold gitu, holding the bag. Dan waktu itu kan drawdown 80%, tapi aku tidak mengurungkan niat aku untuk belajar. Jadi saat itu aku dari Bitcoin, nggak hanya Bitcoin, tapi juga ke koin-koin lain gitu ya. Dan puncaknya itu 2017, 2018 gitu ya, aku ikut satu project, mungkin sekarang udah defunct, namanya EOS ya gitu ya. EOS, aku punya heavy bag di EOS, dan di sana tuh udah ada muncul urgency, aku harus self custody nih. Aku udah beli
waktu itu Ledger ya, beli Ledger, aku udah sampai di rumah, tapi kemudian aku malas belajar, gimana caranya belajar? Malas banget nih belajar gimana nih gitu kan. Dan besoknya aku kena hack, kena phishing. So I lost all of my money karena aku taruh duitnya di laptop ya, di wallet laptop, laptop, dan aku nggak bisa tidur 3 hari karena itu practically my wife's money ya, uang istriku. Dan nanti alhamdulillah tidak, ya shit happens, aku belajar, jadi mulailah aku belajar mendalam gitu. Kemudian di zaman itu tuh kan belum ada komunitas, belum ada orang yang bisa ngajarin benar segala macam gitu-gitu ya. Nah puncaknya tuh kenapa aku mulai shifting dari Bitcoin dan crypto segala macam ke Bitcoin only itu tahun 2020. Pas 2020 aku melihat kan ada pandemi, kemudian aku lihat semua pemerintah printing money gitu ya. Printing money, bahkan di Jerman juga pun gila-gilaan printing money-nya gitu. Jadi aku pun dapat, tapi karena aku udah realize, aku all in ke Bitcoin, jadi dapat stimulus check, beli Bitcoin, stimulus check, beli Bitcoin gitu. Nah, karena aku udah melihat ke depannya karena inflasi akan tinggi banget gitu ya, jadi aku memutuskan 2021 itu balik ke Indonesia. Pas balik ke Indonesia, dan aku melihat sejelek-jeleknya Indonesia akan justru lebih baik daripada di Eropa gitu. Which sekarang tebakan aku tuh udah benar banget, karena partner aku sekarang lagi di Jerman dan dia lihat ada penurunan decline gitu dari society masyarakat di Jerman, dan juga dari segi ekonomi dan segala macam infrastruktur kacau banget lah di Jerman gitu ya. Jadi kita escape from that gitu. Nah pas di Indonesia aku sempat join tuh di pemerintahan di Dikti gitu. Waktu itu ada Mas Menteri bikin program namanya Kampus Merdeka, mungkin pernah dengar ya, Kampus Merdeka. Dan aku yang bikin program sama teman-teman gitu. Nah, tapi kerja sama pemerintah itu kan nggak bisa sat-sat ya, sementara gaya aku sat-sat gitu. Apalagi di pemerintah itu ada satu pakem yang harus kita ikutin, itu kalau teman-teman tahu mungkin bahasanya itu harus mengikuti suasana kebatinan pimpinan gitu. Oke. Jadi suasana kebatinan pimpinan terus dijaga dan kita harus bisa menerka gitu kan. Jadi dan kita di sana tuh mengabdi gitu. Kita adalah abdi gitu kan. Jadi aku keluar dari situ, kemudian ditawarin masuk ke toko kripto. Masuk ke toko kripto, sempat jadi education lead, dan kemudian ketika itu kan 2020 kan halving lagi ya, 2021, 2022 itu kan puncaknya tuh. Nah waktu itu ada crypto winter kan, pas crypto winter itu kan berdampak sama semua startup, gara-garanya kan The Fed waktu itu naikin suku bunga dari 0 ke 4 atau 3 gitu ya. Semua startup di Indonesia mati lah pokoknya gitu. Masa aku kena dampaknya gitu. Tapi aku masih punya passion gitu, dalam mengedukasi, menyebarkan segala macam. Jadi aku terus join ya. Waktu itu ada 2023 ada Bitcoin Conference di Bali, dan saat itu ketemu sama partner-partner aku. Jadi mereka Jerman, mereka ini bertanya gitu, kalau di Indonesia belajar tentang Bitcoin itu di mana sih gitu kan. Waktu itu the only source itu hanya di exchange gitu, dan itu hanya in passing gitu, dan akan banyak tentang proyek-proyek lain gitu kan. Jadi kita bilang ini kan nggak terlalu benar gitu, hanya in passing. Jadi anggapan tuh memang kan bisnis modelnya exchange tuh mereka pengen sebanyak mungkin orang trading kan gitu kan. Jadi nggak ada satu koin atau satu project yang dibahas mendalam sampai ke akar-akarnya gitu. Nah dari situ kita mulai bikin Bitcoin Indonesia. Nah awalnya Bitcoin Indonesia, dan kita fokus ke Bitcoin only. Kenapa Bitcoin only? Karena ini yang menurut kita paling mendasar gitu ya, paling mendasar, dan dengan demikian orang bisa ngerti gitu. Jadi tujuan kita bikin Bitcoin Indonesia ini bukan untuk trading atau untuk cari cuan itu hanya side effect, tapi tujuan utamanya adalah mencapai kedaulatan finansial. Jadi bikin kita lebih berdaulat, dan juga sebagai tools untuk hak asasi manusia itu sendiri. Karena uang itu kan hak asasi manusia gitu ya. Tapi uang yang kita punya sekarang itu kan dia nggak kita yang bisa kontrol gitu. Sampai orang lain yang mengontrolnya gitu. Jadi dan di luar sana tuh sudah banyak Bitcoin itu dipakai sebagai human rights tools gitu. Itu sih Kak, mungkin sorry agak long rant, but
Yeah, Nggak but the apa-apa. whole story like that. Oke. Tapi sebenarnya pada zaman itu ya di 2017 gitu di BIN Crypto udah ada ini sih rubrik edukasi sih Mas. Dan mungkin kayaknya belum kenal. Aku tahu ya itu ya. Iya, kita ada rubrik edukasi dan sampai sekarang berkembang. Oke. Next question ya Mas ya. Kalau misalnya kita mau bandingin nih Bitcoin sama mata uang fiat tuh seperti apa perbandingannya? Oke, kalau aku bisa mengambil helikopter view gitu ya, apa sih perbandingan antara Bitcoin sama uang fiat gitu ya? Ya. Itu ada dua. Yang pertama desentralisasi dan juga maximum supply gitu. Nah kalau di uang fiat itu sangat centralized gitu, sangat tercentralized, sangat dikontrol, bahkan sampai sekarang pun terus dilihat gitu kan, jadi bisa dikontrol. Dan dari segi supply-nya unlimited supply kalau fiat itu kan. Jadi kita makanya kalau kita di ekonomi kita belajar namanya M2 money supply ya, supply uang gitu ya. Nah kalau di Bitcoin itu justru antitesisnya, yaitu adalah dia sangat terdesentralisasi dalam hal semua transaksi itu transparan, semua bisa dilihat, bisa dilacak gitu ya dari mempool. Kemudian ya dari awal sudah dibilang ini hanya akan ada 21 juta koin gitu. Which kalau kita mindset kita bukan trading atau istilahnya mungkin saving gitu ya, itu itu sudah terbukti dalam 16 tahun terakhir Bitcoin ini bisa dibilang sebagai aset yang outperforming semua investasi lainnya gitu ya, dari emas, dari hedge fund manager, S&P 500, kemudian tanah, properti, semuanya lah. Bahkan kalau sekarang di para hedge fund manager atau para investor-investor tuh yang sudah ngerti Bitcoin, ketika mereka dapat tawaran investasi, mereka nanya dulu, bisa nggak melebihi outperform Bitcoin gitu. Outperform Bitcoin itu kan rata-rata average paling rendah itu 30% per tahun gitu. Bisa nggak ngasih return 30% per tahun, lebih dari itu ya. Kalau bisa lebih baru mereka invest. Kalau enggak ya mendingan simpan di Bitcoin gitu. Karena dengan simpan Bitcoin kan kita nggak perlu ngurusin karyawan, nggak perlu ngurusin operasional, nggak perlu ngurusin keamanan segala macam, tinggal buy and hold aja gitu. Gitu sih. Ya. Nice. Berarti bisa dibilang kalau misalnya Bitcoin itu ya lebih mudah ketimbang kita build perusahaan ya, build startup ya. Iya. Dengan segala resikonya tetap ya. Benar. Apalagi sekarang aku lagi nyoba-nyobain ini pertama kali bikin side hustle gitu ya. Dan tuh pusingnya minta ampun. Aku pikir kenapa ya gini aku coba simpan Bitcoin aja kali ya, lebih tenang hidup aku gitu. Oke, Mas Dimas, ngomong sedikit tentang yang baru kemarin happening nih Mas. Kan kemarin Mas Dimas pasti ngikutin tuh ada pergerakan wallet Bitcoin era Satoshi itu sampai 80.009 ya kalau data di Arkham. Nah, pasar tuh sempat kasak kusuk tuh Mas, ada kasak kusuk di pasar dan sempat ada juga kekhawatiran kalau apakah ini mengarah ke likuidasi atau seperti apa, karena beberapa pandangan dari analis itu juga ada yang bilang kalau Bitcoin saat ini juga sudah mulai fase bearish, walaupun ada juga pandangan optimisnya. Nah, dari Mas Dimas gimana Mas? Aku netral ke masih bullish sih. Oke. Maksimalis berarti nih Mas ya? Iya, oke. Nah, bagi aku sih orang-orang yang menjual Bitcoin-nya di zaman Satoshi era itu mereka harus diacungin jempol pertama. Karena mereka bisa melewati tiga siklus up and down dan mereka mereka diamond hand lah ya, diamond hand gitu ya. Nah, tapi sisi lain orang suka lupa gitu. Memang ada di Bitcoin sendiri ada dua kubu. Yang pertama, you never sell your Bitcoin gitu ya, apapun terjadi kamu nggak pernah jual Bitcoin kamu. Yang kedua, aku dulu di camp itu gitu ya, Tapi yang kedua itu adalah kita lupa, ya kita harusnya nggak lupa bahwa tujuan kita punya Bitcoin itu adalah kita harus punya untuk mencapai kehidupan lebih baik lagi gitu, have a better life gitu. Karena Bitcoin itu adalah uang ya. Uang itu bukan tujuan akhir, tapi uang itu hanya alat untuk mencapai tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita misalnya kita mau
kuliah, atau kita mau beli rumah, atau kita mau traveling, atau kita mau segala macam. Jadi aku justru appreciate orang-orang yang menjual, mungkin dia menjual karena dia pengen bikin hidupnya lebih baik lagi gitu. Karena aku tahu di zaman Satoshi era, apalagi 2016, 2013 itu sering banyak orang yang jual semuanya dan hanya tidur di apartemen kosong dengan pakai matras gitu ya gitu. Iya, betul. Stack gitu ya. Nah itu enggak, ya mereka juga ekstrim gitu. Dan tadi mengenai apakah sudah fase beres atau enggak, kalau mungkin dari segi short term ada possibility ya. Aku termasuk pengikut paham, pernah dengar ini nggak, Banner Cycle nggak? Banner Cycle. Ya. Nah, Banner Cycle itu kan prediksi mungkin 2026 atau awal atau akhir 2026 itu ada bakal terjadi downturn yang tajam gitu. Jadi mungkin bisa jadi sih, tapi kalau kita lihat dari kondisi makro dan geopolitik, kalau mengutip katanya Lynn Alden, nothing stops this train gitu. Karena utang pemerintah itu kan terus bertambah gitu. The only option adalah di inflate terus debt-nya gitu. Jadi kalau kita di Bitcoin Indonesia, kita nggak mikirin short term gitu ya, kita mikirin ini pada akhirnya long term gitu. Jadi untuk saving. Karena nggak ada jalan pilihan lain. Pilihan solusi paling aman mungkin adalah riset. Jadi makanya banyak ada proyek CBDC yang diluncurkan sama pemerintah gitu. Ya. Dan ngomongin geopolitikal ya tadi ya. Dulu kan kayak, bukan dulu sih, baru-baru ini kayak orang itu waktu perang gitu kan, mereka pada kayak ngambil Bitcoin-nya. Ternyata setelah berjalannya waktu gitu, ternyata harga Bitcoin malah naik terus ya. Dan aku pernah dengar dari salah satu edukasi kripto yang lainnya gitu. Jadi mereka bilang bahwa pada justru saat-saat seperti ini tuh nilai-nilai investasi seperti emas dan juga aset kripto seperti Bitcoin itu justru makin naik gitu, karena pemerintah sendiri kayak gila-gilaan gitu cetak duit gitu. Gimana Mas Dimas? Bener nggak sih itu? Itu aku setuju ya. Jadi Bitcoin ini udah jadi aset kelas yang beda sendiri. Jadi kalau ada istilahnya decoupling ya. Dulu kan memang dan memang tadi sekarang Bitcoin itu masih ngikutin global liquidity dunia ya. Jadi saat dulu ketika ada perang segala macam drop juga Bitcoin. Tapi sekarang harga Bitcoin udah kapitalisasi pasarnya udah sampai 2 triliun gitu. Jadi udah bisa dibilang it's a different game gitu. Makanya dan orang sudah mengklasifikasikan Bitcoin dan emas sebagai safe haven gitu. Nah, ketika terjadi perang itu aku sebenarnya bilang itu nggak perang beneran. Ya, mungkin perang, memang ada yang meninggal gitu segala macam. Tapi semuanya itu kalau dari aku ikuti satu orang ya, satu dari mentor online aku, Simon Dixon ya. Bisa dilihat dia beli Bitcoin pas harga Bitcoin masih $3 gitu. Dan dia bilang ini semua settingan gitu. Karena ada tatanan dunia baru yang akan muncul gitu. Nah, sebelumnya tatanan dunia lama itu kan adalah Amerika sebagai negara hegemoni ya dan superpower segala macam. Tapi karena utang Amerika sudah 37 triliun per hari ini gitu, dan dia nggak bisa lagi menjaga hegemoninya gitu. Saat ini ada sebuah perubahan di mana mereka saling bernegosiasi dan kita akan hidup di zaman multipolar world gitu, dunia yang multipolar, di mana nanti di Middle East akan dikontrol sama GCC, yaitu Gulf Cooperation countries kayak UAE, Qatar, Saudi Arabia segala macam. Nanti ada Rusia, ada Cina, kemudian nanti ada Amerika dan sama BRICS ya. Nah, Amerika tuh mungkin dia akan menarik diri, dia akan jadi kayak regional power kayak Inggris sekarang gitu. Jadi semua itu hanya teater gitu ya, menurut Simon. Dan kalau aku lihat mungkin dari narasinya juga kita bisa lihat narasi di Timur Tengah udah berubah kan gitu, gimana orang memandang Israel dulu dan sekarang dia udah berubah banget. Jadi dan saat ketidakpastian itu orang pasti mencari aset yang netral gitu, yang bisa digunakan sebagai settlement gitu. Dan itu kan udah dilakukan sama Iran dan Rusia sebenarnya. Ketika Iran jual minyak, dia settlement pakai Bitcoin gitu. Dan juga di Rusia juga kemarin ada berita ya, dia sudah mendesain Bitcoin bond gitu. Bitcoin bond yang dipakai untuk settlement dan segala macam. Jadi itu sih, menurut aku itu menarik banget sih hubungan. Jadi Bitcoin ini udah masuk tatanan udah dipakai sebagai risk. Kenapa dipakai Bitcoin dan emas? Ya karena itu tadi tidak ada counterparty risk,
tidak ada yang bisa ngontrol, kemudian Ya. supply-nya fix gitu. Ya, betul banget. Dan aku tertarik banget itu sama Bitcoin karena kalau misalnya masih dibandingkan dengan emas gitu ya. Kalau misalnya kita kemana-mana bawa emas segepok gitu kan susah ya. Kalau kita gimana Mas Dimas tuh? Ya itu benar banget. Apa namanya? Iya kan emas juga di Indonesia juga ada monopoli ya gitu ya. Jadi aku sedikit apa namanya flashback dikit ya, pas aku pulang ke Indonesia tuh sebelum aku tahu mau bikin Bitcoin segala macam, aku sempat kepikiran mau bikin startup namanya Dimas Digital Emas. Wah, menarik sih. Jadi kenapa orang nggak jadi? bisa beli token emas, kemudian nanti bisa di-redeem jadi emas gitu kan. Nah, aku riset gimana sih pasar emas di Indonesia ini gitu. Dan ternyata itu semua dikuasai sama ya BUMN lah yang produksi emas ya. Dan ternyata aku lihat lagi, aku kaget gitu karena harga emas yang dijual sama BUMN ini gitu ya, itu marginnya bisa 30% gitu pas kita beli. Jadi harga emas 100, dia jual 130. Harga emas 100, dia jual 80 gitu. Jadi kalau beli pagi jual sore itu bisa minus 50% gitu. Nah, aku kaget kan gitu. Jadi kapan kayanya? Makanya ada dogma di Indonesia beli emas itu nggak akan bikin kaya gitu. Sabar ya, nabung ya, segala macam. Itu karena dari situ gitu. Dan itu tadi, tapi kalau dibandingkan di luar negeri itu marginnya 0,5%, 1% segala macam. Nanti mengenai membawa emas itu juga kan banyak juga orang yang kasus-kasus emas kan bermasalah segala macam. Ya memang sih bisa dibilang emas itu bagus dan ya tapi tetap dia sudah sangat tersentralisasi sekarang ya, sudah dikooptasi sama pemain besar gitu. Mungkin gitu pandangan. Betul. Gitu mungkin ada yang mau ditambahkan terkait ini? Iya, ya perdebatan tentang sebagai Bitcoin versus emas itu juga masih menarik ya Mas. Dua-duanya masih sama-sama mengeklaim kalau mereka adalah safe haven gitu. Ya tergantung masing-masingnya aja gimana ya. Mas Dimas, kita ngomong ke ini nih Mas, beralih ke soal landscape regulasi kripto di Indonesia. Nah, Mas Dimas kan sudah merasakan tuh di Jerman seperti apa, dan sekarang full ada di Indonesia. Nah, menurut Mas Dimas nih, dari kacamata praktisi, gimana sih potensi industri kripto ini dalam beberapa tahun mendatang di Indonesia? Oke, potensinya menurut aku cukup bagus ya, bahkan lebih bagus mungkin daripada di luar sana gitu. Pertama adalah harus appreciate bahwa pajak kita tuh kecil untuk kripto gitu. Dan pada final hanya 0,22% dibandingkan sama di Amerika. Kalau kita jual Bitcoin ada capital gain sampai 35% gitu ya. Makanya banyak lending service yang diajukan di sana, tawarkan ya itu kan. Terus yang kedua itu juga dari tadinya Bapepti kemudian berubah ke OJK, itu kan klasifikasi udah berubah juga ya dari komoditas menjadi aset digital gitu. Nah, tapi ya itu tadi masih diperlukan banyak edukasi gitu ya, di grassroots ya, dan karena aku melihat landscape di Indonesia ini itu tadi banyak exchange ya. Exchange kan bisnis modelnya adalah trading gitu. Makanya di Indonesia coba muncul untuk memberikan pemahaman yang fundamental dulu nih gitu. Kalau mau boleh gitu. Karena tadi karena bisnis modelnya begitu, komunitas yang dibikin juga komunitas trading, aku melihat ya itu tadi pemahamannya tuh nggak kurang kuat mungkin gitu ya. Dan ada anggapan ini makanya ada begitu kita boncos atau rungkat segala macam, ya itu sudah dibilang scam, judi, haram segala macam gitu. Karena mereka tidak memiliki basic fundamentalnya. Dan kedepannya sih Indonesia aku lihat akan lebih positif lagi, apalagi kita kan sudah ada proyek Garuda. Di sisi bukan belum retail sih, masih di sisi yang di atas yang para bisnis B2B. Dan aku melihat Indonesia juga punya potensi juga implementasi Bitcoin sebagai, walaupun kita nggak boleh pakai Bitcoin sebagai alat pembayaran, tapi kalau Bitcoin dianggap sebagai point reward itu boleh banget gitu. Pernah dengerin nggak closed loop system nggak? Kita kan kalau kita belanja di Indomaret, kan ada Indomaret Point atau di ada Starbucks Point, kemudian di time zone ada Tizo, ya kan?
Untuk Tizo ini menarik karena kita punya kartu Tizo, tapi seluruh Indonesia bisa main pakai Tizo, ya kan? Iya, betul. Iya. Jadi kalau dalam closed loop itu dibolehin gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya kita bisa bikin suatu network itu udah closed loop dalam lingkungan tertentu, dan reward point-nya itu adalah Satoshi atau pecahan terkecil Bitcoin gitu. Tapi secara regulasi bisa nggak sih, Mas? Boleh, dan itu sudah kita pakai ternyata. Di baru-baru ini kita punya partnership dengan PT Pos Indonesia ya. Jadi mereka baru soft launching e-commerce namanya Belanja di Pos. Dan di Belanja di Pos ini ada reward point dengan Bitcoin gitu. Jadi, jadi orang yang jadi member gitu ya, jadi member mereka bisa redeem dan top up. Jadi kita nggak bilang ini payment gitu, tapi ini redeem dan top up point gitu. Jadi semakin banyak belanja, semakin banyak ya transaksi gitu ya, bisa dapatin, bisa nabung, bisa numpuk reward point-nya. Redeemnya gitu. Gimana tuh? Pakai sistem apa, Mas? Gimana? Redeemnya seperti apa nantinya dan pakai sistem apa gitu? Redeemnya nanti ke barang dan jasa. Jadi nanti belanja di pos ekspansinya akan ada kayak Indomaretnya juga, kemudian juga nanti ada di setiap kantor pos itu bisa kirim barang segala macam gitu. Yang punya point reward dari belanja di pos tuh, ya dia bisa nabung, bisa ngumpulin reward point-nya ya, Satoshi-nya, dan bisa di redeem jadi ya itu tadi barang-barangnya ada di dalam belanja di pos, tapi hanya dalam closed loop-nya belanja di pos gitu. Jadi itu jadi sederhananya gini ya, Mas ya. Belanja di pos dengan nominal tertentu nanti bakal dapat Satoshi, dan Satoshi-nya itu nanti hanya bisa dibelanjakan di pos lagi. Iya, jadi kita nggak bilang belanja ya, kita wording kita harus bilang kita redeem ya. Iya, redeem. Oke. Tapi itu nanti harus pakai crypto wallet ya? Ya, nanti kita lagi setup sekarang, lagi on progress, bikin node, bikin server, kemudian juga masing-masing punya Lightning Wallet dan usernya bisa segala macam. Nah, ini kan selama ini kan fun fact ya, Starbucks Coin itu mereka punya lebih dari hampir 1 billion unclaimed point gitu ya. $1 billion ya, $1 billion unclaimed Starbucks points yang dipegang sama Starbucks gitu. Itu yearly atau yearly? Yearly. Iya. Jadi banyak orang ngumpulin poin tapi kemudian nggak diklaim sama dia, nggak di-redeem sama dia. Ya Starbucks tuh ngumpulin aja gitu kan. Bayangin kalau misalnya GoPay gitu, GoPay juga punya GoPay point kan, bisa kita tukerin jadi bisa GoFood, riding segala macam gitu. Ya kenapa mereka itu kan cuma poin kosong gitu, gimana lebih baik kalau misalnya poinnya ditukar dengan Satoshi, di backup sama Satoshi gitu, mungkin 5 GoPay point sama dengan 1 Satoshi misalnya atau segala macam, atau pakai real Satoshi, itu kan create lebih banyak benefit ke semua orang ya, karena dengan kita lihat trajectory Bitcoin sebagai the best saving asset ya di dunia gitu ya, orang yang ngumpulin poin ya kan bisa makin lama makin sejahtera gitu. Jadi bayangkan kalau ya itu tadi makanya kita tertarik sama belanja di pos karena mereka yang terbesar punya jaringan pos di Indonesia ya. Jadi kita berharap dengan kita join itu dan semua ada member yang join, ya kita bisa menyebarkan Satoshi-nya ke seluruh Indonesia gitu. Tidak melalui aktivitas bisnis gitu. Ini Pos Indonesia ya, kerjasamanya sama Mas Dimas gitu. Orang-orang yang di dalam pos ya, jadi tidak literally sama pos langsung, tapi ada beberapa orang yang orang pos yang kerjasama sama kita gitu. Kemarin sudah soft launching kok. Oh, udah soft launching. Great. Dan itu pertama kali nanti di mana ya yang bisa digunakan itu? Apakah langsung menyebar seluruh Indonesia atau ada daerah-daerah tertentu? Rencananya sih langsung di seluruh Indonesia ya. Jadi mereka lagi di develop mobile apps-nya. Sekarang ini masih versi offline, dan juga untuk wallet-nya juga lagi kita siapin di backhand sih. Oke. Wah, menarik. Mas, setelah pos ada nggak next target yang bakal dibidik nih? Apakah Indomaret kah atau retail lain? Ada sih, jadi mungkin aku kepikirannya next step kan kalau belanja di posnya dia fokus ke UMKM ya, di UMKM, dan UMKM itu permasalahan utamanya adalah mereka pajaknya gede banget gitu ya, pajak gede banget ya. Dan sementara di luar sana kan banyak tren orang menyimpan Bitcoin sebagai reserve aset untuk UMKM, perusahaan segala macam. Seperti contoh terkenal
Strategy dan Metaplanet gitu. Nah, ini ada insight menarik. Jadi kalau UMKM itu pegang Bitcoin gitu ya, atau kripto gitu, stablecoin, itu kan pajaknya bisa diturunin gitu. Misalnya UMKM nih punya aset di portofolio mereka tanah, emas, obligasi dan macam-macam gitu. Itu kan pajaknya bisa dari 6% jadi 35% gitu. Tapi kalau mereka pegang Bitcoin, pajaknya hanya 0,22% dan denda final. Oke, Jauh ya, betul. jauh banget. Tapi kembali lagi ya, mungkin kayaknya ini akan jadi PR-nya BNI Crypto dan juga Mas Dimas untuk mengedukasi ke masyarakat, karena kayaknya nggak semua orang melek tentang Bitcoin dan mau switch asetnya, meskipun dengan kita ngomong ini pajaknya jauh lebih rendah gitu ya. Tapi mereka tetap berpikir apakah ini aman dan segala macam. Nah, gimana tuh langkah-langkah Mas Dimas? Mungkin itu jadi salah satu salah satu visi misi Bitcoin Indonesia kali ya. Iya benar. Jadi misi kita tuh kita pengen tahun 2030 100 juta rakyat Indonesia tuh di empower dengan Bitcoin ya. Jadi mencapai kedaulatan mereka gitu ya dari segi uang dan finansial. Jadi yang kita lakukan tuh ada beberapa hal. Pertama yang tombak utama kita, ujung tombak utama kita adalah meet up gitu. Kita ngadain banyak meet up di seluruh Indonesia, sampai sekarang udah 36 plus meet up yang terjadi. Dan yang kedua, kita ngasih semuanya gratis. Jadi orang nggak percaya kalau kita ngasih gratis, tapi betul-betul gratis. Betul-betul gratis dan silakan datang di meet up kita. Mungkin ya kalau datang di kafe ya beli minum dan makan sendiri lah ya. Jadi jangan diharap dibayarin gitu. Nah, yang kedua kita punya banyak program-program menarik gitu. Jadi kedua program seperti kita ada program namanya My First Bitcoin ya. Jadi program sertifikasi internasional dari organisasi non-profit namanya My First Bitcoin dari El Salvador. Itu program 10 minggu dan itu belajar 5 bab pertama tentang uang, siapa bikin uang, sejarah uang, segala macam. Dan juga di 5 bab terakhir belajar tentang sejarah Bitcoin sampai ke detail-detail segala macam. Dan yang ketiga tuh kita punya comprehensive library gitu di website kita ya. Nanti bisa dilihat di bawah. Di bagian edukasi itu orang bisa belajar dari A sampai Z tentang Bitcoin gitu. Dan sosial media kita juga fast growing dan yang sekarang ini yang unik ini adalah kita ngadain Bitcoin Conference nanti di September. Jadi seperti tokoh-tokoh seperti Jeff Booth gitu ya. Kemudian ada rumornya kemungkinan juga datang gitu ya. Nah, kita lihat lah nanti gimana. Jadi bisa langsung ketemu karena nggak ada yang bisa menggantikan pengalaman bertemu langsung dengan seseorang dan tukar asa gitu dibandingkan kita baca adanya di sosial media. Tapi ya aku juga welcome kalau misalnya ada yang mau nanya langsung dan segala macam dan bisa join Telegram group atau nanya langsung ke aku. I'm open for that gitu ya. Gitu. Nanti aku akan jadi bukti nyatanya gitu untuk datang gratis. Iya. Boleh. Ya, Mas, kan tadi dibilang itu untuk yang program yang Mas Dimas lagi jalani nih, itu kan payung hukumnya sudah ada ya, regulasinya ada. Nah, menurut Mas Dimas ada nggak sih perbedaan yang kentara gitu? Dari dulu kan Bitcoin itu ditentang sama kita, sama pemerintah Indonesia. Namun sekarang sudah diakui sebagai aset keuangan digital, yang artinya mungkin ya akan ada lebih banyak lagi terobosan dan inovasi yang bakal diperbolehkan sama regulator. Nah, Mas Dimas melihatnya seperti apa nih, Mas? Bisa diulangi pertanyaan tadi, maaf. Oke, jadi kan dulu itu kita ngomong itu Bitcoin, kripto itu kan sempat dilarang ya. Dilarang karena ada kekhawatiran bahwa ini mengancam kedaulatan mata uang rupiah. Betul. Nah, namun pada akhirnya begitu desakan adopsinya terus kencang, mau tidak mau pemerintah akhirnya membuka diri dan bahkan sekarang potensi pengembangannya jauh lebih besar dengan berada di tangan OJK. Nah, menurut Mas Dimas nih, sikap pemerintah yang switching seperti itu
menunjukkan apakah nanti ke depan akan lebih banyak lagi produk-produk yang bakal hadir. Kan terakhir Mas Dimas mencoba, itu menarik tuh yang masalah poin dalam bentuk Satoshi. Terus juga sekarang ini udah ada salah satu perusahaan yang masuk sandbox. Itu mereka menguji yang namanya unit dana kripto. Itu seperti ETF basisnya kripto. Lalu juga ada proyek Garuda yang Mas Dimas bilang dijalankan sama BI. Nah, kedepannya itu berarti dinamikanya bakal seperti apa sih? Apakah akan pesat juga seperti di Amerika sana? Atau gimana? Apakah kita lebih baik cenderung hati-hati atau seperti apa, Mas? Ya, jadi menurut aku tuh, menurut aku pribadi, yang jelas pertama rupiah itu tidak akan pernah digantikan, gitu ya. Jadi artinya peraturan bahwa Bitcoin bisa dijadikan alat pembayaran, menurut aku tuh sangat susah untuk diubah gitu ya. Nah, tapi dari inovasi-inovasi lain itu menurut aku cepat, Indonesia termasuk cepat. Jadi mungkin Bitcoin itu bisa mungkin dijadikan sebagai reserve aset, bisa dijadikan alat tabungan, bisa dijadikan perdagangan, dan banyak inovasi-inovasi lain yang sebenarnya pemerintah itu cukup maju ya, apalagi di bidang AI dan segala macam. Tapi pada akhirnya sih menurut aku nggak akan bisa dihentikan Bitcoin ini ya. Jadi kayak misalnya sekarang di luar sana tuh sudah ada agentic AI agents ya, yang antara agent satu sama agent lain mereka transaksinya pakai apa? Nggak mungkin pakai dolar gitu, tapi pakai Bitcoin kan gitu. Ya, jadi di Indonesia sendiri menurut aku ya seperti biasa kita agak ketinggalan, tapi trajektorinya akan ke sana gitu. Kan lebih bebas lagi. Justru menurut aku ini suatu kesempatan. Jadi aku mungkin mau cerita dikit. Aku alhamdulillah karena pernah lama di luar negeri, punya teman-teman yang sekarang duduk di pemerintahan gitu ya, karena pergaulan dulu. Dan aku banyak tuh ngomong soal mining, banyak ngomong soal segala macam. Mereka sudah aware, tapi itu tadi belum edukasinya belum cukup, kemudian juga urgensinya belum ada, dan juga ya itu tadi masalah kebutuhan gitu. Ya aku masuk ke Bitcoin karena aku merasa butuh gitu kan. Tapi ada juga yang orang-orang yang merasa aku nggak butuh gitu. Ada teman aku yang juga crazy rich gitu, yang tinggal di Swiss gitu. Dia bilang, buat apa punya Bitcoin? Aku per bulan ini bisa dapat $1 juta gitu kan dari bisnis aku gitu. Ngapain punya Bitcoin gitu kan gitu. Jadi it's about need dan juga urgensi. Ya, dulu aku merasa urgensi, tapi juga at some point nothing stops this train. Kita akan printing money itu sampai kita nggak terbatas gitu ya. Dan orang akan mencari solusi apa yang terbaik, dan harapannya kita Bitcoin Indonesia itu ada di sana untuk membantu mereka gitu. Wah, menarik ya. Emang Bitcoiner sejati ini, Mas Dimas. Tapi aku punya ini sih, bukan pertanyaan ya, mungkin menyambung ke yang Pos Indonesia tadi. Kalau di negara tetangga ini kan mereka udah mulai membayar zakat menggunakan kripto ya. Mungkin ini bisa pelan-pelan dimasukkan ke Indonesia lewat Pos Indonesia juga, di mana masyarakat bisa mulai membayar zakat dengan kripto. Memungkinkan nggak tuh? Ide menarik ya, mungkin kalau misalnya masih dalam framing closed loop, kemudian juga masih dalam regulasi Indonesia gitu, bisa banget gitu. Jadi kalau tadi menyinggung soal zakat segala macam, kan di Indonesia badan mengatur itu kan ada Basnas, ada juga MUI tentang hal haram segala macam. Secara lembaga sih mereka masih mengatakan ini nggak boleh ya gitu. Tapi kalau aku pernah diskusi sama orang-orang di dalamnya gitu, mereka semua tuh udah pegang Bitcoin. Oh iya. Agak kontradiktif ya. Oh iya. Ini kayaknya Mas, agak agak mengerikan untuk dibahas ini kayaknya. Dan begitu juga dengan teman-teman aku yang di level atas sana gitu ya. Mereka juga udah bilang semua rata-rata, walaupun kebijakannya masih belum mengarah ke Bitcoin lebih baik gitu ya, atau kebijakan aset kripto yang positif gitu. Rata-rata semua pejabat udah tahu apa itu Bitcoin, dan mereka pasti punya portofolio Bitcoin gitu. Jadi di Indonesia kan, Mas? Indonesia, bukan di Konoha ya. Bukan di Konoha ya. Pak S salah satunya ya, Pak S. Ya bisa. Mas, nyambung tadi Mas, kan Mas Dimas sudah ada banyak kolega di beberapa negara. Sempat
benchmarking nggak sih sama regulasi kripto yang ada di kita? Better mana? Indonesia atau negara lain? Ya, plus minus sih. Kayak di Jerman itu ada sistem yang pakai FIFO, namanya first in first out. Jadi kalau kita beli Bitcoin tahun 2025, terus kita skip 1 tahun, dan setelah 1 tahun kita ambil, withdraw, kita jual, itu nggak kena pajak gitu. Nah, di Amerika itu pakai sistem, itu FIFO tuh rata-rata sih di Eropa juga udah mulai ya. Di Amerika ada capital gains tax, kemudian di Saudi Arabia itu zero tax. Yeah. Dan juga beberapa negara masih belum membolehkan. Jadi di Indonesia menurut aku udah cukup cukup murah ya, 0,22%. Walaupun kalau aku ngobrol dengan beberapa CEO dari exchanges, mereka bilang ini masih kemahalan karena PPN dan PPH digabung jadi satu gitu. Mereka lagi berusaha agar PPN ini nggak ada deh gitu kan. Tapi in the end decision kan dari pemerintah. Jadi tinggal kita tunggu aja lah. 0,22% itu menurutku masih lumayan lah, dibanding kita harus bayar 35%. Kalau kita jual 10 miliar bayar 35%, ngeri. Gede Iya. banget. Gitu. Berarti paling nggak kita udah punya modal untuk jadi crypto hub Asia Tenggara ya? Ya. Menurut aku kita cukup visioner. Ya cuman tadi semua kan dimulai dari atas, dan mudah-mudahan sih dari Mas Gibran-nya, dari Mas Wapres-nya bisa lebih inovatif lagi gitu nanti. Nah, kan belum lama ini udah terbit tuh Mas, PP nomor 28 tuh. Ya soal kemudahan berusaha untuk pengembangan blockchain. Nah, Mas Dimas gimana tuh ngeliatnya? Apakah itu juga salah satu stimulus yang diberikan pemerintah untuk mendorong industri ini? Ya bisa. Aku baca ya, akses peraturan pemerintah usaha berbasis risiko ya, nomor 28 itu ya. Jadi itu cukup mendorong positif karena bisa mendorong inovasi gitu. Tapi di sisi lain, aku juga merasa pemerintah masih ada miss-nya gitu. Dalam hal yang didorong adalah blockchain-nya gitu, bukan asetnya gitu. Kan blockchain itu pada dasarnya hanya sebuah database gitu, database yang siapa yang ngatur database-nya gitu. Jadi kalau itu kalau database-nya masih dikontrol, apa bedanya sama sistem Excel sheet sekarang yang pakai server segala macam gitu. Tapi menurut aku tuh udah jadi landasan yang cukup oke, dan kita lihat nanti gimana, apakah orang bisa ngerti atau enggak gitu. Masalahnya di orang ngomongin blockchain, ngomongin aset kripto segala macam tuh di Indonesia baru sedikit banget gitu yang melakukan usaha ini gitu ya. Jadi masih didominasi para exchange gitu, bukan para inovator yang bisa memanfaatkan ini gitu. Itu sih. Iya. Cuma kan kemarin itu sama Mas Wapres tuh sempat sampai bikin video monolog sendiri tuh, yang beliau ngejamin kalau nanti pengembangan Web3 termasuk DeFi, NFT, lalu juga Agent AI itu bakal bisa lebih mudah lagi. Yang sepertinya sih kalau saya baca, saya lihat itu untuk mendorong project-project lokal. Nah, apakah Mas Dimas sepaham nggak sama hal itu? Yang berarti mungkinkah pemerintah di sini bermaksud untuk memberikan stimulus untuk para inovator di dalam negeri yang selama ini bingung nih, payung hukumnya ada nggak sih? Nah, ini kita kasih payung hukum nih sama pemerintah akhirnya. Aku setuju dengan semangatnya, tapi kembali lagi ke peraturan utama kita adalah kita nggak boleh pakai selain rupiah untuk transaksi. Dan bagaimana kita bisa mengembangkan inovasi dan memakai aset kripto, tapi kita nggak boleh pakai aset kriptonya sebagai medium of exchange-nya gitu ya. Iya, anomali ya. Anomali kan jadinya. Jadi ya mungkin pada ujung-ujungnya ya masih limited gitu. Jadi aku ngebayanginnya sekarang salah satu dari fokus kita sekarang di Indonesia, mudah-mudahan ya dengan kerjasama Belanja di Pos ini masuk ke UMKM gitu ya, dan at least mereka bisa hold Bitcoin dan juga bisa create their own closed loop system gitu. Itu ya udah ini sih, udah pas. Aku rasa pemerintah juga udah aware mengenai hal ini. Tapi Mas Dimas pernah nggak sih Mas ngobrol bareng sama pemerintah nih dari komunitas tentang apa sih yang dibutuhkan sama
komunitas kripto nih sebenarnya di Indonesia. Karena kalau kita ngomongin masalah alat pembayaran, belum lama ini salah satu deputi di OJK itu juga sudah memiliki pandangan yang sama dengan teman-teman di komunitas kripto. Mereka sudah mulai berpikir bahwa perlu adanya stablecoin nih. Dan sekarang kan belum ada nih regulasinya. Stablecoin berbasis IDR. Nah, makanya sekarang nih dari OJK itu sedang melobi BI untuk ayo dong bikin sandbox sendiri di BI. Lo uji deh nih, gimana nih stablecoin IDR. Nah, cuma memang sampai sekarang belum ada ketemu tuh Mas. Makanya kemarin ada gelaran OJK BI Hackathon. Nah, itu kayaknya salah satu, kalau kita lihat ya, itu salah satu strategi untuk mereka bisa lebih mengenal industri ini. Nah, menurut Mas Dimas, gimana? Apakah dengan stablecoin IDR itu tidak mengikis kedaulatan? Menurut aku sih bagus ya. Jadi justru ini menarik topiknya nih, karena seperti kita tahu tadi aku cerita di awal bahwa karena hutang semua negara tuh makin banyak, kan diluncurkan CBDC ya, Central Bank Digital Currency, di mana bedanya apa sama sistem sekarang? Sistem sekarang kan sistem berbasis hutang, di mana hutang itu di uang baru itu diciptakan dari hutang baru gitu ya, atau kalau kita lihat namanya fractional reserve banking system gitu ya, fractional reserve. Nah, stablecoin ini sendiri bisa dibilang full back reserve gitu. Jadi kalau di Amerika yang USDT misalnya Tether gitu, mereka tuh sebelum nerbitin koin Tether baru, mereka beli dulu surat utang Amerika gitu. Jadi menurut aku di Indonesia ini bisa jadi alternatif, di mana dalam hal bentuk CBDC tapi dengan dilakukan oleh swasta gitu. Jadi karena kan semua negara itu kan untuk membiayai pembangunan pasti mengeluarkan surat utang gitu. Nah, kalau sekarang ini di Amerika demand tentang surat utang itu kan makin dikit. Tapi Tether dia harus beli surat utang, jadi Amerika bisa terus jalan. Jadi ini bisa jadi sebuah kerjasama antara pemerintah dan juga swasta untuk meluncurkan stablecoin. Di Indonesia sendiri menurut aku ini bisa jadi alternatif gitu. Jadi pemerintah instead of jual surat utang ke rakyat, dia jualnya ke swasta yang nerbitin stablecoin gitu. Bisa jalan kerjasama. Dan itu menurut aku juga itu bagian dari bentuk CBDC juga. Jadi CBDC level swasta gitu, bukan CBDC publik. Gitu. Betul. Soalnya kan CBDC yang dipakai sama pemerintah kan blockchain-nya blockchain private ya? Iya. Ya. Berarti seharusnya lambat laun kripto bisa digunakan menjadi aset pembayaran dong ya harusnya. Lambat laun ya? Iya, bisa lambat laun. Kalau trennya ke sana, karena di sini ada dua model. Dua model pertama yang CBDC kayak di Cina itu kan pakai digital yuan ya. Kan dikaitkan dengan social credit score gitu ya. Iya. Dengan social credit score, dan kalau di Amerika itu lebih ke Tether gitu, dengan melalui swasta gitu. Nah, swasta, dan juga bahkan Trump juga mengeluarkan stablecoin sendiri kan, USD1 gitu. Kenapa banyak perusahaan di Amerika mengeluarkan stablecoin sendiri? Karena ada bisnis model menarik. Jadi mereka beli surat utang short term 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu. Terus mereka dapat yield-nya itu mereka bikin Bitcoin gitu. Jadi hanya dengan mereka printing tanda kutip shitcoin mereka gitu, dan dengan di backup sama yieldnya mereka bikin Bitcoin. Makanya Tether tuh salah satu pemegang Bitcoin terbesar gitu kan. Jadi dengan utangnya itu mereka belikan Bitcoin langsung. Itu bisa jadi bisnis juga itu sebenarnya. Jadi menarik banget sih kalau ada perusahaan yang bikin stablecoin dan dibolehin sama Indonesia, mereka bisa yieldnya bisa dipakai untuk beli Bitcoin gitu, staking set. Iya, dan jadi reserve buat mereka juga. Bener. Iya. Mau memulai kah Mas Dimas, pioner? Iya. Belum ya, tapi kalau mau diajak sebagai board boleh juga sih. Mas, ini Bitcoin Indo ada arahnya mau bikin exchange gak sih? Belum kebayang ya, tapi itu I think the next logical step mungkin ya sekarang ya, nextnya, karena sekarang kita masih fokuskan ke non-profit dan kita lagi ngejar goals kita 5 tahun ke depan, dan ya itu tadi mudah-mudahan sih bisa kecapai gitu. Kalau ada yang nonton ini terus kemudian pengen invest, boleh aja sih kita ngobrol. Amin.
Amin. Semoga lewat BNI Crypto Indonesia ya. Iya, thank you. Oke deh kalau gitu. Nah ini pertanyaan terakhir ya Mas Dimas, karena ini Mas Dimas jadwalnya aku tahu super padat banget ya. Pertanyaan terakhir dari kita. Ini kan banyak banget orang-orang yang istilahnya awam, yang kayak masih ragu dan segala macam. Nah, gimana sih caranya Mas Dimas untuk kira-kira memberikan edukasi ke mereka bahwa ini aman gitu dan mereka nggak perlu khawatir, itu yang pertama. Dan yang terakhir adalah mungkin bisa dikasih tahu ke masyarakat di Indonesia gimana caranya untuk datang ke kelas gratisnya Mas Dimas. Sekalian promosi loh ini. Thank you. Nah, cara belajar yang paling efektif menurut aku adalah mereka harus mempelajari bagaimana sih sejarah uang Indonesia. Mungkin itu paling dekat. Karena banyak orang tidak ngerti sejarah uang Indonesia. Mungkin Mas Gito familiar nggak dulu 1946 itu 2 rupiah itu sama dengan 1 gram emas nilainya. Belum, baru tahu. Ah, ya berarti uang parkir 2.000 itu bisa beli 1 kilogram emas. Nah, itu kan saya hidup lebih dulu ya. Jadi pelajari sejarah uang kita sendiri, fiat ya, secara umum ya. Apa yang terjadi 1971 segala macam. Dan ketika dan baru belajar mengenai Bitcoin gitu. Karena kalau udah ngerti paham banget tentang sistem keuangan fiat, itu kan ngerti banget tentang Bitcoin. Jadi basically kan uang itu ada sebuah teknologi. Dulu kan adalah barter, kemudian ganti teknologi pakai kerang, teknologi ganti pakai emas. Sekarang kita pakai teknologi fractional reserve banking gitu. Nah, Bitcoin adalah sebuah teknologi baru gitu. Untuk bisa mengerti sekarang harus ngerti dulu apa yang terjadi sebelumnya gitu. Itu sih. Dan kalau misalnya mau belajar itu bisa pantengin terus ya sosial media kita, karena kita sering ngadain program-program My First Bitcoin ini. Kita udah ada 10 cohort ya, 10 kelas, 3 kali online dan 7 kali offline. Dan baru-baru ini aku baru selesai cohort di Telkom University gitu. Di Telkom University ngajar mahasiswanya sama dosennya tentang My First Bitcoin. Jadi sangat efektif tuh kalau mereka ikutan kelas itu. Jadi teman-teman yang nonton ini juga yang nggak misalnya pengen kampusnya diajarin My First Bitcoin, bisa hubungin aku, nanti aku akan datang gitu. Dan kita 100% kasih free ya, free. Tidak ada embel-embel, tidak ada udang di balik bakwan dan segala macam. Jadi bisa join. Dan pantengin itu kalau Telegram grup kita dan juga sosial media kita tuh rame sih, bisa banyak diskusi macam-macam gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali waktunya Mas Dimas. Mudah-mudahan nanti komunitas kita bisa kerjasama ya ke depannya ya. Tentu kalau ada roadshow boleh banget kita. Amin ya, karena di Bank Crypto Indonesia sendiri kita punya komunitas yang juga gede banget Mas Dimas. Jadi di Telegram kita punya 10.000 lebih audiens kita di sana, Kribors yang biasanya mereka diskusi ya, banyak tentang investasi, membaca berita artikel dan juga mendapatkan informasi dari narasumber seperti Mas Dimas. Nice. Gitu. Thank you banget. Oke, thank you banget Mas Dimas atas waktunya. Kita akhiri podcast kita untuk kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya Mas Dimas ya. Oke, terima kasih teman-teman udah dengerin semua. Terima kasih. Thank you Kribo sudah menonton. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye Kribo. Jangan lupa subscribe Telegram kita. Bye-bye. Dadah. Bye-bye.